akan kita awasi. Tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada macam-macam, tidak boleh ada yang mencuri dari anggaran. Saya menerima mandat dari rakyat. Pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Bukti rakyat sudah merasakan. Kita sudah lihat di depan mata kita. Apakah ratusan juta rakyat Indonesia akan dianggap bodoh selamanya? Saya kira tidak dan tidak mau. Jadi saudara-saudara, saya akan bicara supaya emak-emak semuanya mengerti dan bisa cerita nanti ke rumah, ya. Dan yakin bahwa kita berjuang untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi saudara-saudara, untuk menuju negara adil makmur, kita harus menjamin keamanan, menjamin pangan, menjamin energi bahan bakar terjangkau oleh seluruh rakyat, menjamin air terjangkau oleh seluruh rakyat. Kita harus punya kekuatan keadilan politik, kekuatan keadilan ekonomi, kekuatan keadilan hukum. Pendidikan kita harus baik. Guru-guru harus kita urus. Sekolah-sekolah, ruang sekolah harus kita perbaiki. Semuanya. Saya dapat laporan banyak ruang kelas kita rusak, saudara-saudara sekalian. Kesehatan, dokter-dokter, saya baru jumpa sama dokter-dokter, sama apoteker, sama bidan, sama perawat. Mereka sudah sampaikan masalah-masalah mereka. Saya kira kita dapat mengatasi semua kesulitan-kesulitan itu, saudara-saudara. Keluarga berencana kita juga harus galakan. Kalau tiap tahun tambah 5 juta mulut baru, kita bisa sulit mengatasi kemiskinan. Perumahan, rakyat kita butuh perumahan dengan harga terjangkau. Saya kira untuk mencapai itu semua harus ada usaha besar, dorongan besar. Tidak bisa bekerja dengan biasa-biasa saja. Tidak bisa seperti sekarang. Tidak bisa kita izinkan korupsi merajalela seperti sekarang, saudara sekalian. Kemudian 4 juta hektar untuk swasembada pangan. Beras, jagung, singkong. Nanti insya Allah kita tidak akan import lagi, saudara. Petani-petani kita akan kita jamin dia panen, dia untung. Kita akan bikin dia untung, saudara-saudara sekalian. Pemerintah tidak akan tinggal diam. Pemerintah yang saya pimpin nanti, kalau perlu seluruh hasil rakyat kita akan beli supaya dia tidak rugi. Kita ada karena kita harus membela rakyat kita.
Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Membela rakyat sendiri adalah hal yang mulia, hal yang kita bangga, membela rakyat kita sendiri. Kemudian APBN, anggaran akan kita jaga, akan kita awasi. Tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada macam-macam, tidak boleh ada yang mencuri dari anggaran. Saya singkat, walaupun kalian semangat, saya tahu kalian capek. Iya kan? Jadi begini. Seorang pemimpin, ya, karena saya dulu komandan. Saya komandan pasukan. Saya komandan pasukan loh. Gini-gini, komandan pasukan tempur. Bukan di belakang meja. Jadi kalau komandan pasukan tempur itu biasanya itu dia begitu datang lihat anak buah, dia udah lihat dari mukanya, dia udah tahu apa yang ada di hati anak buah itu. Kelihatan di muka. Jadi kita mau berangkat tempur kan? Saya kumpulin anak-anak prajurit. Ya, saudara-saudara, kita akan berangkat tempur. Kita berangkat operasi. Kita akan lewat laut. Situasinya berat. Kemungkinan beberapa dari kita tidak akan kembali. Saya ceritakanlah begitu kan, supaya dia siap mental. Baik saudara-saudara, ada yang ragu-ragu? Bukan kalian. Aku ini cerita. Aku ini cerita kepada kalian. Kita akan punya uang, kita perbaiki gaji, kita perbaiki sarana, kita perbaiki rumah sakit, dokter semua, sekolah-sekolah, guru honorer kita perbaiki hidupnya semuanya. Polisi akan kita besarkan, tentara akan kita besarkan, bukan untuk mengancam negara lain, untuk melindungi rakyat Indonesia semuanya. Untuk itu kita akan menyusun suatu tim terbaik. Kita akan kumpulkan putra putri terbaik bangsa Indonesia dari tidak pandang bulu, dari agama mana, dari suku mana, dari kelompok etnis mana. Yang terbaik akan kita kumpulkan, akan kita buat bekerja untuk rakyat Indonesia. Kita harus cari ahli-ahli matematik, fisika, kimia, biologi, ahli pertanian, ahli air, ahli pembangunan, ahli teknologi, semua. Jadi saya selalu cerita bahwa negara bisa diibaratkan tubuh manusia, bisa diibaratkan sebuah tubuh. Makanya di banyak negara dalam ilmu politik dan ilmu ekonomi disebut the body politic. Jadi badan politik, tubuh politik. Kalau badan dapat nutrisi yang baik, dirawat dengan baik, energi keluar dari badan itu, bisa berkarya, bisa bekerja, bisa hidup dengan baik, bisa punya keluarga yang baik, bisa berkarya. Sama dengan negara, kalau kita mengelola kekayaan kita dengan baik, kebijakannya benar, yang keluar adalah kesejahteraan dan keadilan. Tapi kalau tubuh kita rusak sendiri dengan masuk racun-racun ke badan kita yang tidak boleh kita masukkan, ya kan?
Yang tidak boleh merokok, rokoknya terlalu banyak. Yang masukin alkohol, masukin narkoba, yang harus tidur 7 jam semalam, begadang. Siang dibikin malam, malam dibikin siang. Iya, rusak badan. Iya kan? Badan rusak. Jadi sama, negara, kalau negara dirusak oleh korupsi, oleh kolusi, oleh pat gulipat, ya kan? Oleh nepotisme, kan begitu. Bapaknya sudah jadi bupati, begitu dia berhenti, istrinya. Begitu istrinya, anaknya. Habis anaknya, ponaannya. Nanti, ya bagaimana negara kayak dikelola kayak begini, ya kan? Tidak berarti semua anak bupati nggak boleh jadi bupati, tapi ya diaturlah dengan baik. Jadi, kita lanjut. Kalau kita mau cek badan kita, kita datang ke dokter, ke laboratorium, periksa darah, benar nggak? Hasilnya kita harus terima. Jangan kita terima hasil dari laboratorium, kita marah-marah dengan laboratoriumnya. Kita marah dengan dokter, ya kan? Saya periksa darah, tiba-tiba dapat hasil darah saya, kolesterol bapak 350, nggak benar. Coba rubah. Itu orang laboratorium itu dalam hatinya ketawa. Bapak ini saya kasih tahu kondisi bapak, bapak marah, ya kan? Coba rubah. Tidak benar 350, saya hanya 200. Kemudian dia dapat lagi hasil, asam urat tinggi, marah-marah, turunin. Semua hasil dia sendiri, dia marah. Ini pasien bener atau pasien geblek gini. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat? Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana, kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Sah, Prabowo Gibran menang telak di Kaltim dengan 1,54 juta suara. Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang telak berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2024 di Provinsi Kalimantan Timur. Dapat kita terima dan kita sahkan. Bismillah sah, ujar Ketua Puri Hasyim Asy'ari dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional di Gedung Puri, Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu, 12/3. Pasangan Prabowo Gibran tercatat mengungguli dua pesaingnya dengan raihan 1.542.346 suara. Lalu, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di posisi kedua dengan 448.046 suara. Sementara, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud hanya mampu meraup 240.143 suara. Jumlah warga odo daftar pemilih tetap,
pemilu 2024 di Kaltim tercatat 2.778.644 orang. Namun, warga yang menggunakan hak pilihnya hanya 2.163.390 orang. Adapun jumlah pemilih podo daftar pemilih tambahan, tercatat 39.488 orang, dan yang terdaftar sebagai daftar pemilih khusus, berjumlah 75.163 orang. Secara keseluruhan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Kaltim sebanyak 2.278.041 orang. Adapun jumlah surat suara yang dinyatakan sah yaitu 2.230.535 suara, dan sebanyak 47.506 suara dinyatakan tidak sah. PU sendiri telah mengesahkan perolehan suara Pilpres podo 15 provinsi di tingkat nasional. Rinciannya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, di Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Banten. Berdasarkan Peraturan PU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. Ucapan selamat Raja Yordania ke Prabowo, Happy for you, my brother. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat dari Raja Yordania, Abdullah I usai unggul dalam perolehan suara sementara Pilpres 2024. Keduanya sempat mengobrol dalam percakapan via sambungan telepon itu. Prabowo mengunggah momen percakapannya dengan Raja Abdullah I di akun Instagram resminya seperti dilihat, Selasa, ke-12 Maret 2024. Prabowo mengaku merasa terhormat atas ucapan selamat yang diberikan. Saya sangat terhormat menerima ucapan selamat atas hasil sementara pemilu dari sahabat saya, Yang Mulia Raja Abdullah I dari Yordania. Kita berkomitmen untuk terus memperkuat persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya untuk Raja Abdullah I beserta keluarga dan saudara-saudari kita di Yordania, tulis Prabowo dalam keterangan di unggahannya. Melalui sambungan telepon, Raja Abdullah I mengucapkan kegembiraan dan kebanggaannya kepada Prabowo. Turut gembira untukmu, kawanku, ucap Abdullah I dalam percakapan berbahasa Inggris. Terima kasih, Yang Mulia, jawab Prabowo. Prabowo berjanji akan menghubungi Abdullah I dalam beberapa pekan ke depan untuk berbincang kembali. Niat itu disambut baik Abdullah I yang menyampaikan ingin bertemu lagi dengan Prabowo. Saya hendak menghubungi Anda beberapa minggu lagi mungkin, kata Prabowo. Ahlan wa sahlan, silakan. Dan di saat waktunya pas, saya ingin berkunjung dan memberi selamat kepadamu secara langsung. Saya sangat berbahagia untukmu, ujar Abdullah I. Abdullah I juga menyampaikan, Indonesia membutuhkan sosok Prabowo sebagai pemimpin yang baru. Ia merasa sudah mengenal lama Prabowo sebagai sahabat. Saya tahu negaramu membutuhkanmu. Saya mengenal Anda sejak lama dan saya sangat bangga, kawanku, foto Abdullah I. Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Sang Raja atas persahabatan mereka yang telah lama terjalin. Prabowo kemudian mengungkapkan kenangan bersama Abdullah I saat berada di Amman. Saya menanti untuk bertemu Anda lagi. Saya punya kenangan indah di Amman, ucap Prabowo sambil tertawa. Saya punya kenangan indah juga denganmu, kawanku, timpal Abdullah I. Abdullah mengaku bahwa obrolannya dengan Prabowo via telepon membuat dirinya senang. Mendengar suara Anda membuat saya berbahagia hari ini. Terima kasih, kata Abdullah I ke Prabowo. Di akhir percakapan, Prabowo tidak lupa menitipkan salamnya kepada Ratu Yordania Rania Al-Abdullah dan adik Abdullah I, Pangeran Faisal bin Hussein, serta keponakan Abdullah I, Ghazi bin Muhammad bin Talal. Abdullah I mengatakan, istrinya turut bergembira atas perolehan unggul Prabowo dalam hasil perhitungan sementara. Rania,
ucap dia, turut mendoakan yang terbaik untuk Prabowo. "Ya sangat berbahagia dan dia mendoakan Anda, kawanku. Sampai bertemu di negaramu atau negara saya," koto Abdullah I. "Terima kasih, Yang Mulia," pungkas Prabowo mengakhiri obrolan itu.